Pernah kepikiran nggak sih, siapa ya yang melindungi guru-guru kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal perisai baru mereka. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur tentang perlindungan pendidik. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini penting banget loh. Soalnya selama ini guru dan staf sekolah itu sering banget ngerasa sendirian kalau lagi kena masalah. Nah, peraturan baru ini diharapkan bisa jadi jawaban atas kebutuhan perlindungan yang jelas dan yang paling penting, kuat. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari kenapa peraturan ini sampai perlu ada, terus kita lihat 4 pilar utamanya, lanjut kita definisikan apa saja ancaman yang masuk dalam cakupan, kenalan sama tim pelaksananya, dan yang terakhir, kita bahas gimana cara minta bantuan dan apa artinya semua ini buat masa depan sekolah kita. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa harus sekarang? Apa sih yang bikin pemerintah merasa perlu banget ngeluarin sebuah perisai baru buat para pahlawan tanpa tanda jasa kita ini? Ini dia, intinya dari semua ini. Tujuannya itu simple tapi dalam banget. Menciptakan lingkungan kerja yang bikin para pendidik merasa aman. Logikanya kan, kalau mereka merasa aman, mereka bisa fokus ke hal yang paling utama. Ngedidik generasi penerus bangsa. Betul kan? Nah, penting nih buat dicatat, peraturan ini itu bukan yang pertama kali ada ya. Ini sebenarnya pembaharuan dari peraturan tahun 2017 yang dianggap udah nggak cukup lagi. Jadi bisa dibilang ini sebuah evolusi, sebuah langkah maju buat ngasih perlindungan yang lebih mantap dan lebih lengkap. Terus, perlindungan yang ditawarkan tuh kayak gimana sih bentuknya? Nah, peraturan ini dibangun di atas 4 pilar utama yang sekarang bakal kita bedah satu persatu. Di pasal 4 itu disebutin ada 4 pilar perlindungan. Hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan bahkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Ini nunjukin kalau cakupannya luas banget, dari perlindungan fisik sampai perlindungan atas ide dan karya seorang pendidik. Keren ya? Oke, sekarang kita coba selami lebih dalam pilar yang bisa dibilang paling krusial, perlindungan hukum. Sebenarnya ancaman apa aja sih yang secara spesifik diatur dalam peraturan ini? Pasal 5 itu merinci dengan sangat jelas. Perlindungan hukum itu diberikan terhadap kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi, dan perlakuan tidak adil. Dan, yang gak kalah penting, peraturan ini secara gamblang nyebutin kalau ancaman itu bisa datang dari mana aja, bisa dari murid, orang tua, masyarakat, atau bahkan dari birokrasi itu sendiri. Nah, yang menarik, peraturan ini gak berhenti di situ aja. Di pasal 6, istilah kekerasan itu dipecah lagi. Ada kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual. Tapi yang menurut saya paling inovatif adalah adanya penyebutan kebijakan yang mengandung kekerasan. Ini nunjukin betapa komprehensifnya definisi yang dipakai. Biar nggak abu-abu, di pasal 8 bahkan dikasih definisi yang detail banget soal kekerasan psikis. Intinya, ini adalah setiap perbuatan non-fisik yang tujuannya merendahkan atau bikin nggak nyaman. Contohnya juga konkret banget, mulai dari dikucilkan, disebarin rumor, sampai panggilan yang mengejek. Ini bikin konsep yang abstrak jadi sangat nyata dan gampang diidentifikasi. Sebuah peraturan kan nggak bakal jalan kalau nggak ada yang ngawasin dan ngelaksanain ya kan? Nah, di bagian ini kita bakal lihat siapa sih yang dikasih tugas buat mastiin perlindungan ini beneran terwujud di lapangan. Jawabannya adalah Satgas Perlindungan. Yap, badan baru inilah yang bakal jadi garda terdepan yang nantinya akan menerima laporan, ngasih bantuan hukum, dan mastiin para pendidik mendapatkan hak-hak mereka. Satgas ini strukturnya juga dibuat berlapis-lapis. Menurut pasal 21, 22, dan 23, bakal ada Satgas di tingkat daerah, tingkat nasional di kementerian, dan bahkan yang dibentuk oleh organisasi profesi guru. Struktur berlapis ini tujuannya biar perlindungan bisa diakses dari berbagai pintu. Oke, ini bagian yang paling praktis dan penting banget buat diketahui. Gimana caranya seorang guru atau staf sekolah bisa mendapatkan perlindungan yang dijanjikan ini? Yuk kita lihat alur pengaduannya. Tapi, ada satu hal yang harus banget diingat. Perlindungan ini nggak datang otomatis. Para pendidik harus proaktif, harus berani mengambil langkah pertama dengan membuat pengaduan resmi, biar prosesnya bisa dimulai. Nah, kerennya peraturan ini tuh, alur eskalasinya jelas banget dan ada batas waktunya. Ini diatur di pasal 36 dan 37. Jadi pengaduan bisa diajukan ke Satgas Organisasi Profesi atau Satgas Pemda. Kalau dalam 3 hari kerja nggak ada tindakan, si pengadu berhak naik ke tingkat berikutnya, sampai puncaknya di tingkat kementerian. Batas waktu ini krusial banget buat mencegah laporan dicuekin. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Mari kita coba lihat ke depan. Apa sih dampak yang diharapkan dari peraturan ini, dan kapan kita bisa mulai melihat implementasinya secara penuh? Angka ini 18 bulan, ini penting banget.
Menurut pasal 42, semua pihak terkait dikasih waktu 18 bulan untuk membentuk Satgas Perlindungan. Ini adalah tenggat waktu yang jelas, semacam janji bahwa perubahan akan segera dimulai. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Peraturan ini, di atas kertas, menyediakan kerangka kerja yang kelihatannya kuat. Tapi pertanyaannya, akankah implementasinya di lapangan nanti cukup kuat untuk benar-benar jadi perisai yang efektif? Dan mampukah ini mengubah wajah dunia pendidikan kita jadi lebih aman dan lebih baik? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.